Anggota Legislatif Partai Nasdem dari daerah hingga nasional tengah menggelar konsolidasi untuk menghadapi Pileg dan Pilpres 2019. Apa langkah politik yang lahir dari konsolidasi ini? Telah bergabung dari luar studio Ketua Panitia HUT keempat fraksi Nasdem, Amelia Anggraini. Selamat malam, Bu Amelia. Selamat malam, Mbak Fitri. Ya, Bu Amelia, bagaimana hasil konsolidasi fraksi Nasdem sejauh ini? Ya, hasil konsolidasi fraksi Partai Nasdem telah menghasilkan 5 rekomendasi, yaitu pertama melaksanakan seluruh anggota fraksi Partai Nasdem di semua tingkatan telah bersepakat untuk melaksanakan janji-janji politik kemudian juga program-program kerja mereka kepada masyarakat di dapilnya masing-masing. Kemudian yang kedua juga memperkuat konsolidasi dan koordinasi antara DPR RI, kemudian DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2. Selain itu juga kami semua di sini, para incumbent di semua tingkatan juga akan memaksimalkan fungsi kami di parlemen, begitu ya. Baik itu fungsi legislasi, kemudian fungsi budgeting dan juga fungsi pengawasan. Di samping itu, acara konsolidasi ini juga memantapkan kembali, memperkuat kembali langkah-langkah strategis untuk pemenangan di Pilek-Pilpres 2019 mendatang. Di antaranya adalah untuk memperkuat personal branding daripada caleg itu sendiri maupun untuk memperkuat branding partai utamanya. Kemudian juga di sini juga kami dihimbau untuk memaksimalkan atau untuk mengkampanyekan gagasan restorasi yang membawa pesan berwawasan pada nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila. Begitu kira-kira Mbak Fitri. Ya, Bu Amelia, setahun belakangan ini marak terjadi penangkapan kepala daerah. Apa upaya untuk menjaga komitmen kader atau kepala daerah yang diusung agar tidak korupsi? Ya, garis partai sangat jelas dalam peran kita dalam memberantas korupsi, terutama dengan politik anti mahar yang ditanamkan di setiap kader, begitu ya. Jadi bagi kepala daerah, kemudian semua yang menempati jabatan di jabatan publik itu sudah pasti memahami garis partai. Pertama kita tidak memungut mahar di setiap pencalonan kepala daerah maupun pencalekan, begitu ya. Jadi sudah tegas apa yang diharapkan oleh partai. Kami ingin menegakkan politik bersih ke depannya dan ingin menjadikan role model atau contoh kepada yang lainnya, gitu. Ya, ini ada kemudian juga target mengenai 100 kursi DPR RI dan juga masuk dalam 3 besar di Pileg nanti dan juga ada tugas untuk mengawal Pilpres. Ini bagaimana kemudian alokasi ataupun pembagiannya? Partai Nasdem telah membekali kader-kadernya yang maju pada kontestasi Pileg 2019 ini dengan bekal yang sangat banyak, begitu ya, baik pembekalan strategi, kemudian juga komunikasi politik, kemudian juga media branding. Sudah sangat banyak sekali pembekalan-pembekalan yang diberikan. Kemudian pada saat seleksi caleg juga kami memilih dan menyeleksi caleg-caleg potensial yang akan merebut kursi di DPR nanti di semua tingkatan. Jadi yang saya rasa dengan bekal ini sudah cukup diberikan kepada setiap kandidat atau calon legislatif yang akan maju pada kontestasi pemilu legislatif 2019 mendatang. Target 100 kursi ini tidak muluk karena disusun dengan dengan terukur, kemudian juga pada saat perekrutan caleg-caleg tersebut kami juga menimbang dan melihat kondite dan juga kapasitas masing-masing caleg untuk ikut di perhelatan kontestasi Pileg ini, gitu Mbak. Jadi Bu Amelia, tadi dari hasil 5 poin rekomendasi. Ya, dari hasil 5 poin rekomendasi itu bagaimana kemudian implementasi ataupun mengawal pelaksanaannya? Ya, untuk mengawalnya tentu saja ada monitoring, begitu ya, dari DPP, begitu. Kemudian juga tentu saja kami juga dengan mengadakan survei-survei terus di lapangan. Sebagai metodologi ini sangat kami percayai untuk mengukur kekuatan masing-masing caleg di dapil. Kemudian kalau ada kekurangan kita akan evaluasi kembali, kita akan perkuat kembali. Berbagai strategi yang terukur dan strategi yang
secara terbuka, kemudian juga secara sistematis telah disusun di dalam forum ini, forum konsolidasi ini, dan tentu saja Partai Nasdem akan mengawal setiap calegnya dengan target setiap dapil di seluruh Indonesia harus terisi satu orang caleg gitu ya. Jadi saya rasa dengan masing-masing kemampuan caleg yang secara potensial begitu ya diletakkan di masing-masing dapil, kami optimis akan merebut 100 kursi pada pileg mendatang. Baik, terima kasih Ibu Amelia Anggraini telah bergabung bersama kami dalam Prime Time News.